Jadi Safruddin ini kuliahnya di Universitas Patimura, Ambon. Lalu terjadi kerusuhan di Ambon, kampusnya rusak, dan mahasiswa-mahasiswanya disebar. Nah, mereka disebar ke Jogja, mereka dikirimkan untuk kuliahnya di Gajah Mada. Jadi kuliahlah dia di Gajah Mada. Nah, ketika kuliah itulah mereka kesulitan biaya. Lalu Udin ini dapat informasi cek kanan kiri bahwa ibu saya, Bu Alia, itu mengkoordinir beasiswa. Jadi dia datanglah ke rumah. Nanti pada waktu itu Udin cerita bahwa dia mampir di masjid dekat rumah. Masjid dekat rumah itu memang namanya Masjid Al-Ittihad di Karangbuni, Jalan Kaliurang KM5. Mereka rupanya sholat di situ, lalu ketemu ayah. Nah, ini Udin cerita waktu itu, ayah saya itu bilang ketika ketemu, dari mana, dari Papua, kemudian mau apa, mau ketemu Bu Alia. Terus ditanya, udah makan belum? Itu pertanyaan udah makan belum itu ciri khas almarhum ayah. Ayah itu kalau ada tamu yang datang, pasti pertanyaan pertamanya itu, udah makan belum? Apalagi kalau tamu dari jauh, udah makan belum? Kalau belum makan, makan dulu. Jadi waktu Udin cerita bahwa pertanyaan dari ayah saya udah makan belum, saya langsung bilang ini pasti otentik ceritanya. Karena saya baru pertama kali ketemu. Lalu dia cerita ketemu ibu di rumah, terus dia perlu beasiswa, lalu ibu membantu mencarikan beasiswa dan diberikan beasiswa. Itu kejadiannya tahun 99. Ibu bantu ngumpulin rekanan kiri itu, ngumpulin karena program beasiswa Orbit waktu itu sudah habis periodenya, harus menunggu 1 tahun, tapi mereka lagi butuh. Jadi menurut Udin, ibu melakukan fundraising sehingga anak-anak itu dapat biaya. Kalau nggak salah ada 4 orang katanya. Jadi mereka dapat dibantu biaya kuliahnya sampai selesai. Nah, Udin kemudian pulang ke Sorong, kembali ke kampungnya. Dia aktif lah anak ini di kampungnya. Ini yang kemudian juga saya reflektif nih. Kejadian itu tahun 99 pada saat saya masih berada di Amerika. Pada waktu itu saya pun sedang mencari beasiswa untuk bisa menutup kebutuhan yang ada di sana. Ini yang ketika saya dengar ceritanya itu rasanya seperti Masya Allah, Allah works in a mysterious way ini. Tuhan ini bekerja dengan cara yang kita nggak tahu. Di saat ibu membantu dia dapat beasiswa, maka di waktu yang bersamaan saya dimudahkan juga dapat beasiswa. Jadi kebaikan yang dikerjakan ibu tuh saya yang kemudian merasakan tuh di waktu yang bersamaan tahun 99. Anyway, kembali ke sini, Udin pulang ke Sorong, terus dia di sana aktif bikin organisasi sosial, bikin tempat rumah singgah, bikin tempat semacam masjid Islamic Center. Nah, Islamic Centernya itu diberi nama Hajah Alia Baswedan, nama ibu saya, dipasang dan dibangun tahun 2006 di situ. 2009. Jadi 10 tahun kemudian dia bangun Islamic Center, dia bangun rumah singgah, dan dia mendidik anak-anak di sana, anak-anak yang tidak mampu untuk bisa tinggal, untuk bisa sekolah. Dia memberi beasiswa pada begitu banyak anak di sana. Jadi saya ketika datang ya tahun 2016 kemarin, saya lihat ini saudara saya ini luar biasa. Jadi sesudah saya dengar ceritanya waktu itu di kampus, saya telepon ibu. Dan ibu bilang, oh iya itu Udin, mama lupa belum cerita. Karena Udin sudah pulang ke Sorong, selalu komunikasi, cuman kali ini dia mampir Jakarta. Kejadian itu mungkin sekitar 2007-2008 tuh, waktu Udin mampir ke kantor saya di kampus. Nah, singkat cerita, dia bangun tempat itu pakai nama ibu. Kemudian kita mah nggak tahu, dan dia tidak pernah cerita bahwa dia menggunakan nama ibu. Kalau tanya dulu barangkali nggak diizinkan, karena ya kebiasaannya jangan pakai nama gitu, nama orang tua, nama orang tua sendiri. Kami jarang pakai nama sendiri untuk urusan apapun. Lalu Udin ini kami kunjungi 2016. Saya ajak ibu ke Sorong untuk jenguk adik kami di sana. Jadi lihatlah tempat itu, dan ibu tuh terharu sekali lihat itu semua. Karena bagi ibu, anak ini adalah contoh bagaimana dia dulu kuliah, bebannya berat, biaya tidak ada, dan ketika dia sudah berhasil, dia bukan kemudian cari tempat di kota besar untuk hidup makmur, tapi dia kembali ke kampung halamannya dan mendidik anak-anak banyak sekali di situ.
Jadi apa ya, anak-anaknya itu banyak di situ. Kalau kita perhatikan, hidupnya itu seperti hidup untuk membantu orang banyak. Nah, tempat yang dia bangun itu namanya Haji Aliyah Baswedan Islamic Center. Lebih unik lagi karena di situ ada plakatnya, diresmikan Islamic Center ini sama Wakil Gubernur tahun 2009. Plakatnya itu mengatakan bahwa gedung ini dibangun di atas 4 buah batu yang berlumur darah para syuhada yang telah mengering, yang diambil dari jalur Gaza. Jadi ada peletakan batu pertamanya itu 4 batu dari Gaza, yang di situ ada bekas darah orang-orang yang syahid di sana. Dan dibilang bahwa mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat pendidikan. Jadi datanglah, waktu kami ke sana tuh terharu sekali melihat ini, dan kita bersyukur bahwa menyaksikan seorang yang sudah dapat pendidikan tinggi memberikan manfaat bagi semua.